Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di episode kali ini gue akan membahas 10 hal yang tersembunyi di Godzilla King of the Monsters. Godzilla King of the Monsters adalah salah satu film kolosal. Namun apakah kalian berhasil menemukan semua detail yang tersembunyi di film tersebut? Nah, di episode yang lalu gue pernah buat video tentang hal-hal yang terungkap atau easter egg dari film Godzilla King of the Monsters. Akan tetapi kali ini pembahasannya adalah tentang detail-detail yang tersembunyi dari film tersebut. Godzilla King of the Monsters adalah film besar yang penuh dengan detail kecil yang dapat dinikmati oleh penggemar Godzilla, baik itu penggemar lama ataupun penggemar yang baru. Ada begitu banyak detail dan hampir mustahil untuk bisa melihatnya hanya dalam satu kali tonton. Kita akan menyoroti beberapa detail yang lebih kecil, namun tetap menarik, yang disembunyikan di sepanjang film yang mungkin telah dilewati sebagian besar penonton. Referensi detail yang mungkin terlewatkan yaitu pada film Monsterverse pertama milik Warner Bros, yaitu Godzilla 2014, yang dapat kita dengar di dekat awal klimaks film Godzilla King of the Monsters. Nah, di sana kita dapat mendengar sesuatu yang menarik. Ketika pasukan militer bergerak untuk menyerang King Ghidorah, ketika dia bersarang di Washington DC, kita dapat mendengar melalui radio bahwa salah satu kapal perang yang sedang dalam perjalanan, dan kapal itu adalah USS Brody. Ini jelas merupakan suatu detail kecil untuk protagonis Aaron Taylor Johnson dari film Godzilla sebelumnya, yaitu Fort Brody, yang tampaknya karena jasa kepahlawanannya, namanya telah dipakai di sebuah kapal perang. Pemeran antagonis manusia utama film Godzilla King of the Monsters bernama Ellen Jonah. Dia adalah sosok yang cukup misterius. Ada teori-teori penggemar yang digaungkan secara terus-menerus, yaitu bahwa karakter yang diperankan oleh Charles Dance yang selalu jahat ini sebenarnya adalah karakter heroik yang dimainkan oleh Tom Hiddleston di Kong Skull Island. Nah, bingung kan lo? Sama bro, gue juga bingung. Jadi teorinya gini nih, yang digaungkan oleh para penggemar nih. Godzilla King of the Monsters tidak banyak mengkonfirmasi hal ini, tetapi bagian yang menarik adalah dari latar belakang intelijen militer rahasianya yang terungkap dalam arsip Monarch. Di dalam filenya menyatakan bahwa dia adalah seorang tahanan perang di penjara Pakistan, di luar penangkapan dan penolakannya. Mungkin dia memainkan peran besar dari pro terhadap manusia menjadi kekecewaan dan terorisme. Background kedua orang ini secara garis besar hampir sama persis. Bagi kalian yang hobi nonton film, mungkin memiliki perasaan aneh tentang deja vu selama film Godzilla King of the Monsters, ketika cerita tiba di kabin hutan terpencil milik Mark Russell. Ini karena sebulan sebelumnya, sebenarnya itu adalah kabin yang sama yang muncul sebagai rumah keluarga tepi danau milik Tony Stark di Avengers Endgame. Penggemar film monster Toho sangat senang karena secara bertahap telah terungkap di seluruh film tentang misteri peri kembar yang terkenal menemani dan berbicara untuk Mothra dalam film asli Toho. Peri tersebut masih hidup dan sehat di Monsterverse. Di film tersebut terungkap bahwa aktris Zhang Ziyi memainkan dua karakter di dalam film sekaligus, ketika saudara kembar Dr. Ilian Chen yaitu Dr. Ling Chen mengungkapkan dirinya selama kebangkitan Mothra. Kemudian foto keluarga mereka ditunjukkan dan mengungkapkan bahwa sifat kembar telah berjalan di keluarga mereka selama beberapa waktu. Nah, kalau kalian penasaran dengan si kembar ini, nanti gue bahas di satu video khusus untuk membahas mereka. Oke, lanjut. Ketika Madison Russell yang sedang menelusuri kotak masuk emails di laptop pada awal-awal film, para penonton diberikan beberapa wawasan tentang hubungan yang tegang antara dia dan ayahnya, yang mengatur pengembangan karakter mereka di sepanjang film. Tetapi email-email lain di kotak masuknya telah memperlihatkan lebih banyak tentang plot film tersebut. Contohnya seperti Boston Globe yang menetapkan bahwa radiasi Titan memang memicu perbaikan lingkungan di San Francisco dan Las Vegas. Di sana juga terlihat NPR menunjukkan kesamaan penggunaan echolocation dalam film dengan artikel tentang lumba-lumba. Peringatan Econews dan National Geographic yang mengingatkan tentang kehancuran lingkungan akibat menghilangnya banyak spesies. New Scientist dan Mysterious Universe mentis tentang peradaban hilang yang ditemukan yang merupakan tempat Godzilla berhibernasi di dekat akhir film.
Dr. Serizawa meledakkan hulu ledak nuklir untuk merevitalisasi Godzilla di suatu tempat di bawah laut. Ledakan itu kemudian menerangi lebih banyak reruntuhan yang berdesain luar biasa yang ia tinggali. Nah, saat efek ledakan tersebut bergerak menghancurkan daerah di sekitarnya, kerangka raksasa Titan terungkap di tengah-tengah reruntuhan. Titan tersebut mungkin dibunuh oleh Godzilla ratusan atau ribuan tahun sebelumnya. Tetapi para penggemar telah melihat kesamaan yang menarik antara bentuk kerangka dengan salah satu kaiju bernama Anguirus yang telah menjadi salah satu musuh Godzilla klasik yang pertama kali muncul dalam film kedua Godzilla, yaitu Godzilla Rage Again pada tahun 1955. Jika kalian adalah kelompok bermata elang, mungkin kalian dapat melihat potongan detail karakter yang menarik di dalam kostum tepat di awal film. Ketika penonton benar-benar terkejut setelah kehilangan tragis anggota termuda dari keluarga Russell, yaitu Andrew, kita melihat Emma Russell terlihat sedang menatap foto keluarganya yang lama. Di sana kita melihat kemeja Boston Red Sox yang dikenakan Andrew di foto muncul lagi beberapa saat kemudian. Tetapi terlihat dipakai saudara perempuannya yang masih hidup, yaitu Madison Russell. Di sini yang menarik adalah pihak Legendary tetap mempertahankan detail kecil milik Andrew. Kematian Andrew adalah momen bencana yang menyebabkan peristiwa-peristiwa dalam film itu, sehingga menarik untuk melihat seberapa besar kehadirannya dalam semua kehidupan mereka. Di situs yang mengamati kepompong Mothra di bawah air terjun di hutan hujan Yunan, tim Monarch dipimpin oleh seorang ilmuwan yang diperankan oleh aktor Joe Morton yang menjadi cameo. Ini adalah momen yang hebat bagi penggemar sci-fi untuk mempertimbangkan peran Morton, yang juga pernah tampil sebagai ilmuwan terkenal di film Terminator 2 Judgment Day. Tapi menurut gua hal itu menjadi sangat terburu-buru, di mana Morton memainkan karakter yang kembali dari Monsterverse, yaitu Dr. Houston Brooks, yang pertama kali muncul di Kong Skull Island, di mana pada saat itu karakter Brooks dimainkan oleh Corey Hawkins. Nah, ini adalah bagian yang paling misterius menurut gua, di mana di sana terlihat sebuah penampakan monster tepat di awal film yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Tepatnya di kuil yang dibangun di sekitar telur Mothra, dapat dilihat dua patung penjaga di bagian paling belakang ruangan, yang terlihat seperti sedang mengawasi sang ratu yang tertidur sampai dia terbangun. Menurut kalian itu penampakan apa ya? Ketika di akhir film, di mana Godzilla dengan mode burningnya terlihat bersiap untuk memberikan pukulan kematian terakhir kepada King Ghidorah, kita melihat bangunan kota mulai meleleh di sekitar panas radiasi termonuklir milik Godzilla. Saat ia melangkah di jalan-jalan, sebuah scene singkat yang menunjukkan sebuah poster terlihat menampilkan singa yang sedang mengaum, melebur bersama dengan segala sesuatu yang lain. Nah, seperti yang kita tahu, singa melambangkan kebangkitan penguasa baru dunia hewan di bumi. Dan seketika itu juga Godzilla mengaum sebelum akhirnya menghancurkan King Ghidorah. Yang pertama dari Fano 915 Official. Kira-kira kepala King Ghidorah dibuat jadi Nozuki apa Mecha King Ghidorah apa Biollante, Bang? Bisa tiga-tiganya. Tergantung Monsterverse mau buat yang mana dulu. Tapi menurut gua sih Nozuki nggak perlu pakai kepala King Ghidorah. Mungkin nanti buat Mecha King Ghidorah atau Biollante kayaknya bagus gitu. Terus dari Poppy Mardiana, Bang menang mana Burning Godzilla 2019 versus Destroya? 2019 dong, Burning Godzilla-nya OP itu. Lanjut ya, dari Sylvia Kireina, Bang Burning Godzilla 2019 versus Burning Godzilla 1998, menang mana? Gak ada 1998 pakai Burning Godzilla. Lanjut ya, dari Good Game sekarang, Bang kalau misalnya Destroyer muncul di Monsterverse, apakah dia akan mengambil DNA dari Godzilla? Enggak kayak sih, bro. Terus dari Gregorius William, Bang kalau Zilla, Gorosaurus, Destroyer sama Space Godzilla dimasukkan ke Monsterverse, gimana? Seru, tapi Gorosaurus nggak perlu kayaknya. Soalnya bentuknya udah hampir sama Godzilla. Space Godzilla tergantung sih, itu ceritanya terlalu berlebihan sih menurut gua kalau ada Space Godzilla, menurut gua ya gitu. Dari Rido Ashafli, Bang apakah Destroyer bakal muncul di Monsterverse? Tentu dong. Apakah Oxygen Destroyer yang ada di film Godzilla King of the Monsters itu dapat memunculkan monster Destroyer? Pasti.
Terus dari Fadel OC, Biollante udah lama muncul di film Godzilla. Kira-kira Biollante muncul di film Godzilla versus Biollante, lalu muncul di game PS Godzilla, PS4 game Godzilla Defense Force. Kira-kira gue nggak tahu bentuk Biollante di Monsterverse. Ya kira-kira bentuknya nggak jauh beda lah, cuman nggak mirip-mirip banget sih kayaknya. Kayaknya dibuat lebih keren aja kayaknya sih Monsterverse bikinnya. Ya nggak mungkin juga Biollante dibikin jalannya kayak merambat gitu bro. Kayaknya terlalu lucu dan nggak lincah menurut gua. Ya mungkin dari tanaman tapi dibuat versinya yang lebih sangar atau gimana gitu. Lanjut ya. Dari D&D Project, Gorosaurus semoga bisa dimunculin juga. Ya mudah-mudahan bro, semoga ya. Terus dari Rizky Ajah, gue lebih pengen Destroyer muncul daripada Biollante. Secara Destroyer ini musuh yang paling mematikan bagi Destroyer. Bener bro, sangar. Dari Godzilla King of the Monsters, mantap. Bang, bahas Godzilla Warrior dan bahas tentang armornya Godzilla di film tentang Godzilla vs Kong. Oke bro, nanti gue bahas, pasti gue bahas kok kalau udah dapat kisi-kisinya ya. Terus dari FNA Channel, Bang, apakah duri Godzilla akan berubah lagi? Karena kalau kapak Kong benar-benar terbuat dari duri Godzilla, bentuknya sedikit berbeda tuh bang kalau dilihat-lihat. Iya sih, nanti gue bahas deh sama armornya Godzilla. Pokoknya Mega Kong dan Mega Godzilla nanti ya, kalau udah lengkap kisi-kisinya. Dari Yudi Pratama, menurut abang nanti di film Godzilla vs Kong salah satu akan menang dan kalah. Yang kalah ini akan mati atau tidak? Enggak akan mati. Cuman kalah aja, tapi nggak mati gitu. Terus dari Mac Android, masih berharap aku tayang di salah satu movie Godzilla untuk kedepannya. Semoga bro. Terus dari Farhan Koirul, Bang, gimana kalau ada tim yang terdiri atas Godzilla, Rodan, Mothra di film selanjutnya? Tolong dibahas. Oke bro. Terus dari Faisal Skullcrawler, oke bang, saya mau tanya apa kekuatan dan kemampuan dari Titanos Nozuki? Gue sendiri nggak tahu bro kekuatan dan kemampuannya, karena belum banyak yang bisa gue korek dari Titan tersebut gitu. Ya seperti gue bilang tadi, gue nggak mau berteori atau memberikan sesuatu ke kalian tuh asal-asalan gitu. Kalau emang ada kisi-kisinya pasti gue buatin video, tapi kalau nggak ada gue nggak mau berteori sendiri. Ya minimal ada clue-cluenya gitu. Nanti kalau ada gue bikinin bro. Oke. Terus dari Ari Gaming, seru kayaknya bang kalau bener Biollante hadir. Wah seru bro, horor. Lanjut ya. Terus dari Irza Azmi, bang, bahas Alutista Monarch dong. Oh iya, ini bagus nih Alutista Monarch. Thank you bro. Nanti coba gua bikinin ya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian ada teori menarik, silakan kalian tulis di kolom komentar. Gua Admin 1 pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.